Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Hikmah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang rezeki dan masa depannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan mau masuk, tandanya sebelum bulan Ramadan ada yang namanya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 dalam penanggalan kalender Hijriyah. Jadi bulan Sya'ban adalah latihan untuk masuk bulan Ramadan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Sampai sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban ini." Apa kata Rasul? Kata Rasul, "Zaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Inilah bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Bulan Sya'ban banyak dilupakan oleh orang. Wa huwa syahrun yurfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal makhluk, amal kita umat manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sistem pelaporan. Kalau ada sistem pelaporan pajak, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Ternyata amal kita juga ada sistem pelaporan. Kalau pelaporannya harian, maka dilaporkan pada hari Kamis dan hari Senin. Sementara pelaporan amal secara tahunan terjadi pada bulan Sya'ban. Kita sudah berada di bulan Sya'ban, bahkan sudah masuk pertengahannya. Itu artinya sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Karena begitu berharganya amal kita, begitu perhatiannya Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk bulan Ramadan, kita memasuki secara prima, baik fisik kita atau amal kita. Makanya Allah berikan pada bulan Sya'ban ada yang namanya Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya setengah, berarti malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa summiya Sya'banu Sya'banan li'annaha yatasya'abu minhu khairun katsirun. Bulan Sya'ban disebut bulan Sya'ban karena di dalamnya banyak bercabang kebaikan. Di bulan Sya'ban banyak cabang-cabang kebaikan yang kalau kita lakukan maka itu dinilai sebagai amal kebaikan yang baik, yang mengantarkan kita kepada bagusnya kualitas kita, amal kita di bulan Ramadan. Khusus pada malam nisfu Sya'ban, Allah memperhatikan seluruh makhluknya. Yattali Allahu azza wa jalla li jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana. Pada malam bulan Sya'ban Allah memperhatikan seluruh makhluknya.
fayaghfiru li jami'i khalqih, dan pada bulan Sya'ban Allah ampuni seluruh makhluknya. Kita termasuk yang Allah akan ampuni pada malam ini. Amin. Illa, kecuali ternyata ada yang tidak Allah ampuni pada malam nisfu Sya'ban. Illa li musyrikin wa musyahinin, kecuali dua saja yang Allah tidak ampuni pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah li musyrikin, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Insya Allah kita terhindar dari syirik itu, sebab kita masih menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih sholat 5 waktu, kita masih mau datang ke masjid, kita masih mau hadir di majelis ilmu. Yang kedua au musyahin, yang ini bisa jadi kita belum tentu bebas ini. Musyahin itu orang munafikun syarirun yab'asu syiqaq, orang munafik yang jahat yang mengobarkan perpecahan. Yuqidu narul adawati bainal mutahabbin, yaitu orang yang mengobarkan api permusuhan kepada orang-orang yang saling mencintai. Jadi provokator Allah nggak ampuni pada malam nisfu Sya'ban. Orang yang suka mecah belah Allah nggak ampuni pada malam nisfu Sya'ban. Apakah orang awam? Apakah mohon maaf yang namanya buzzer yang memecah belah Allah nggak ampuni. Bahkan termasuk para pendakwah yang suka memecah belah umat juga tidak Allah ampuni, karena termasuk kelompok musyahin, orang yang mengobarkan api perpecahan di tengah masyarakat. Karena begitu istimewanya malam nisfu Sya'ban, Allah memperhatikan kita semua makhluknya. Allah ampuni dosa kita, maka menghidupkan malam nisfu Sya'ban menjadi amal yang dilakukan oleh generasi salaf. Bukan hanya sekarang, bukan hanya di Indonesia, tapi sudah ribuan tahun. Ihya'u lailatin nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, sudah dilakukan oleh generasi salafus saleh. Caranya bagaimana? Lakukan saja ketaatan. Yang namanya malam itu dimulai pada mulai maghrib sampai subuh. Jadi selama dari maghrib sampai subuh hidupkan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana caranya? Hidupkan dengan ketaatan. Apakah dengan baca Al-Quran? Apakah dengan berzikir? Apakah berdoa? Apakah hadir ke dalam masjid, atau hadir di tempat masjid ini tadi tidak baca Quran tapi mendengarkan orang baca ke Al-Quran, termasuk juga ketaatan. Intinya orang yang hadir di majelis ini, di masjid ini, sudah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang nanti malam mau sholat tahajud silakan, yang nanti malam mau sholat hajat silakan, yang nanti malam mau curhat sama Allah silakan, selama masih di malam nisfu Sya'ban. Hadirin rahimakumullah, di antara keistimewaan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu, bahwa Allah tidak merahasiakannya. Kalau yang namanya Lailatul Qadar, Allah rahasiakan itu. Tanggal berapa? Malam berapa? Allah rahasiakan. Cuma Allah kasih kisi-kisinya yang lebih memungkinkan pada malam-malam ganjil, pada 10 akhir Ramadan. Tapi pasti malamnya Allah rahasiakan. Adapun malam nisfu Sya'ban Allah tidak rahasiakan. Allah katakan yattali Allah azza wa jalla li jami'i khalqi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah jelas sebutkan, Allah perhatikan hambanya pada malam nisfu
Sya'ban. Begitu istimewanya malam nisfu Sya'ban, sampai-sampai yang namanya malam nisfu Sya'ban itu punya nama banyak. Kalau orang punya gelar banyak biasanya punya prestasi, ya. Gelar akademis, gelar profesi, gelar pangkat jabatan, gelar adat, atau gelar apapun itu namanya beruntun banyak gelarnya, biasanya punya prestasi. Nah, malam nisfu Sya'ban ada sekitar 20 nama yang menandakan bahwa kalau namanya banyak menunjukkan kemuliaan yang dinamainya itu. Kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma ghaliban. Karena malam nisfu Sya'ban punya nama yang banyak, itu menandakan bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, oleh karena itulah di malam nisfu Sya'ban kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala supaya melakukan ketaatan. Paling tidak kita berdoa supaya Allah berikan kita umur yang panjang dalam ketaatan. Allah lancarkan rezeki kita, Allah kembangkan bisnis kita, Allah berikan kebaikan kita, bukan hanya untuk kita, untuk keluarga kita, bahkan anak keturunan kita. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang disebut dengan malam penentuan takdir. Takdir kita dicatat pada malam nisfu Sya'ban. Bahkan dalam satu riwayat, wafat kita juga ditentukan pada malam nisfu Sya'ban. Betapa banyak orang yang sebelum sampai malam nisfu Sya'ban Allah cabut nyawanya. Mudah-mudahan dengan berdoa pada malam nisfu Sya'ban, dengan kita melakukan ketaatan, Allah akan jadikan hidup kita pada bulan-bulan seterusnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Nah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban menjadi salah satu momen yang rasanya tidak layak untuk kita tinggalkan. Sebab di dalamnya tentu saja akan bermanfaat, berefek positif untuk hidup kita pada hari-hari yang selanjutnya. Paling tidak dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kita berharap Allah masih panjangkan umur kita agar bisa berjumpa di bulan Ramadan. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, di malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon hajat kita, apapun hajat itu, hajat dunia, hajat akhirat, ya insya Allah nanti akan kami pimpin. Bapak Ibu tinggal mengaminkannya. Dan kalau bawa air, silakan botol minumnya dibuka, asal jangan tertumpah di karpet. Sebab air yang dibuka, yang dibacakan doa, yang dibacakan Al-Quran bisa menjadi salah satu wasilah terapi kesehatan kita. Ingat, tubuh kita mayoritas berisi air. Ketika air itu masuk ke dalam tubuh kita, air yang sudah kita doakan, air yang sudah mendapatkan keberkahan ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang tulus kepada kita, tentu saja bisa mendatangkan manfaat untuk kita. Mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sebagai pengantar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.